Kita saat ini akan membuka Alkitab, kita akan membaca dari Raja-Raja pasal yang ke-21. Raja-Raja pasal yang ke-21, kita akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, kita akan membacakan dari ayat yang pertama secara bertanggapan sampai seterusnya. 1 Raja-Raja pasal ke-21 ayat pertama dan seterusnya. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Yizreel di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelengkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Izebel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Tapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Izebel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah dan makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang Dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah ia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Izebel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Segera sesudah Izebel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Izebel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan
pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang kau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Izebel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Izebel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Izebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur boleh hadir di rumah-Mu, menempuh perjalanan dengan rintangan yang selalu dihadapi oleh jemaat di Andika. Tapi Tuhan telah hadirkan kami dengan kondisi baik. Kami siap untuk dengarkan firman, bersyukur untuk pujian, doa, dan pelayanan paduan suara yang sangat menginspirasi yang tadi telah mereka lakukan. Berkatilah semua yang telah melayani. Dan kami saat ini mau belajar firman-Mu, Tuhan urapi mulut bibir hamba-Mu. Ada begitu banyak hal yang mau disampaikan dan waktu begitu singkat. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagaimana waktu ke depan kami boleh belajar dengan kepenuhan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang pujangga besar Rusia. Namanya Leo Tolstoy. Menceritakan satu kisah terkenal. Judulnya dalam bahasa Inggris, ya, How much land does a man need? Berapa besar tanah yang seseorang itu butuhkan. Alkisah ada seorang petani miskin di satu daerah. Dia percaya kalau dia bisa memiliki tanah lebih banyak, maka dia akan happy. Tidak takut pada siapapun, bahkan pada iblis. Demikian kata-katanya yang kemudian terdengar oleh iblis yang lalu mau menguji dia. Awalnya dia membeli tanah yang kecil, lalu senang. Tidak lama kemudian dia beli lagi tanah yang lebih luas, pindah ke sana dan makin lama makin tidak puas. Satu hari dia mendengarkan ada satu berita, yaitu bahwa ada satu suku tertentu mau menjual tanah dengan tawaran kesepakatan yang sangat unik. Harganya sangat fair dan terjangkau dan orang akan menerima tanah sebanyak yang dia bisa mengitarinya satu hari dari terbit matahari sampai kepada masuknya. Dan dari titik poin dan balik, maka dia sangat senang sekali. Nah, dia akan berjalan
dan memberi patok-patok dan kembali ke awal. Lalu dia bersemangat pada hari tentukan, dia berjalan. Kalau kecepatan pulang eman, maka dia berusaha lebih jauh lagi. Tempat tanah yang luas yang tinggal dia jalani dan patok. Lalu dia jalan dengan semangat, dia akan berbahagia, dia akan kaya. Tetapi kemudian tiba-tiba dia sadar, dia kayaknya sudah jalan kejauhan, maka dia harus segera pulang. Tapi dia sudah kelelahan, dia harus menyelesaikan, kalau tidak dia akan kehilangan semuanya. Capek pun dia tidak boleh berhenti. Maka dia berjalan, berapa kali dia jatuh, tetap harus jalan, berlari, dan akhirnya sampailah dia di titik starting point. Balik, tepat pada waktunya, dan dia jeblak, dan hilang nyawanya. Lalu kemudian orang menguburkan dia di liang lahat yang ukurannya 2x1. Inilah cerita yang sangat memberikan inspirasi. Greedy, ketamakan, tak kenal batas. Mengejar apa yang lebih. Seringkali adalah kehilangan. Kehilangan segala-galanya. Kalau dia tidak kepingin lebih, dia puas dengan yang dia punya. Mestinya dia bisa bahagia, amin. Tapi karena ingin lebih, dia menjadi kehilangan segala-galanya. Ada dua orang yang status beda. Satu seorang raja, punya istana, punya kekayaan. Satu lagi adalah seorang yang punya kebun anggur. Siapa yang lebih kaya? Raja. Siapa yang lebih banyak? Siapa yang harusnya lebih puas? Memiliki banyak mestinya dia harusnya lebih puas. Dia lebih banyak. Tetapi merasa puas tidak ditentukan oleh apa yang orang punya. Tetapi oleh satu contentment, oleh satu prinsip, merasa syukur, merasa cukup. Orang bisa memiliki lebih banyak dari apapun. Lebih banyak dari siapapun. Tapi dia punya jiwa bisa miskin, bisa merasa tak cukup. Kalau dia sudah nomor 1 di dunia saat ini, dia mau menjadi nomor 1 di segala abad. Kalau dia sudah nomor 1 di segala abad, dia mungkin akan membuat dirinya tak bisa dikejar oleh siapapun juga. Seperti satu lagu terkenal yang sangat hebat, Never Enough. Siapa yang pernah tahu lagu Never Enough? Wah, bagus ya. Apalagi yang nyanyi adalah yang nyanyi asli. Lalu muncul di Britain Got Talent. Kalau nggak salah muncul lagi kemudian makin terkenal. Dan nyanyi sulit dilawan. Never enough. Walaupun kita punya tower, menara dari emas. Tapi never enough. Ketamakan tidak kenal batas. Dan orang tidak akan pernah puas. Saudara, Ahab sudah punya istana, punya segalanya. Dan dia menginginkan kebun Nabot dijadikan kebun sayur. Anggur sama sayur, mana yang lebih keren ya? Mestinya anggur. Ya. Gak sembarangan kebun itu bisa jadi anggur. Kita coba tanam kebun di Surabaya, kayak nggak hidup dia. Harus di batu atau di tempat tanah tertentu dijadikan kebun sayur. Dia punya alasan untuk bagaimana melihat dia punya istana. Istana di Israel. Dia tuh istananya tuh dia Samaria. Ya. Raja itu punya istana musim dingin, musim panas, musim malas, musim berburu. Banyak. Di Israel, bukan di Samaria. Kalau kita membaca, di Samaria itu istana aslinya. Tapi di Israel juga dia ada tanah. Inilah tempat di mana dari Karmel turun ke situ. Sudah dijelaskan tanah itu subur. Ya. Tanah itu baik. Dan dia punya istana yang kesekian. Dan dia membayangkan kalau tempat ini, kalau di samping kita
Kalau andika C, 3 dan 4 kita miliki, maka gereja ini yang ada di kepala saya jadi. Sekarang masih begini. Ini belum selesai. Ya. Perlukah saya ganggu di sebelah? Tak lemparin, tak bikin buat sesuatu supaya orang lari. Kadang orang lakukan, kita tentu saja tidak. Ini belum selesai. Ya, ini mestinya ke belakang lagi. Tapi kita menantikan waktunya Tuhan. Pimpinan Tuhan, pertumbuhan jemaat, situasi, berbagai hal. Ya. Dia seorang raja, dia membayangkan kalau ini dimiliki, dia punya rancang, punya pikiran. Semua orang punya alasan, termasuk orang mau bunuh diri pun ada alasan. Saya lah orang yang tidak percaya alasan. Alasan selalu dibuat, yang penting adalah benar. Pikirannya benar, pikirannya nyambung. Semua orang punya alasan. Dia punya pikiran, dia mau kembangkan propertinya. Maka dia memberikan tawaran, tukar guling ya, gua kasih kamu tempat di sana tuh lebih bagus, ya, lebih luas. Atau kalau you mau, tak bayar uang. Bisa benar, bisa tidak. Ada orang memberikan tawaran yang kadang tidak bisa, yang sangat merugikan. Sehingga terakhir itu ada yang mengatakan, ada prinsip dari pemerintah mengatakan bukan ganti rugi, ganti wah itu adalah hati baik. Ya, hati baik. Banyak orang telah, aku kalau ada kuasa aku bisa lakukan apa saja. Bisa ganti untung, bisa ganti rugi, apapun juga. Tetapi saudara, ada poin yang kita sulit pahami kalau tidak belajar mengenai budaya dan hukum Israel. Nabot tidak mau. Kenapa? Karena ini disebut sebagai tanah pusaka. Di dalam Imamat pasal 25 ada semacam aturan yang Tuhan tetapkan dalam hukum Musa. Tanah telah dibagi dan tanah tidak dijual, diwariskan. Ya. Dan kalau ada orang terlalu miskin terpaksa harus dijual. Dia mempunyai hak klausul bukan dari rencana undang-undang, dari undang-undang negara. Tapi undang-undangnya Tuhan, hukum dari Tuhan. Untuk mereka berhak membeli balik. Kalau di Indonesia enggak, you udah beli, aku gak mau jual, you udah ada hak. Tapi bagi orang Israel ada hukum Tuhan yang ditulis dalam Imamat. Itu boleh beli balik. Oleh keturunan mereka. Dan kalau sampai terlalu miskin tidak bisa beli balik, ada yang dinamakan tahun Yobel. Mereka akan dikembalikan. Nah, ini tidak ada pada tempat manapun. Tapi di tanah Israel. Why? Kenapa? Karena pengaturan Tuhan supaya tidak ada satu orang yang akhirnya memiliki semua dan yang lain have nothing. Sehingga ada orang yang terjajah dalam umat Allah. Ini bukan komunitas. Dunia ini komunitas umat Allah. Kamu dulu pernah dijajah, you nothing, you may budak. But not in my people. In the land of the place God worship. Ya, Tuhan disembah. Dan demikian itu ada pengaturan Tuhan. Satu masyarakat Tuhan yang diatur demikian. Inilah tanah Israel yang sudah menjadi sangat kafir. Elia mengeluh. Tapi ternyata ada Obaja yang tetap beriman. Ada Nabot yang kita tidak terlalu jelas bagaimana keimanannya. Tetapi kesan-kesannya orang yang menjalankan hukum Musa. Masih punya ada kesalehan. Sehingga dia menolak raja. Saudara menolak raja punya keinginan susah enggak? Sejak itu dia susah tidur. Nah, istriku, kita mesti siap dengan semua kemungkinan. Anak-anak kenal enggak rajamu sifatnya kayak apa? Kenal enggak istrinya kayak apa? Sejak itu mereka banyak doa puasa. Sejak itu mereka akan menjadi susah. Nabot tolak penawaran raja. Karena dia itu punya prinsip. Ini pengaturan dari Tuhan. Tetapi saudara, Ahab tidak terima. Dia nemu jalan buntu. Dia orang Israel, dia tahu.
Ada budaya, ada pikiran, the way of thinking yang mempengaruhi. Seperti kalau kita ke satu tempat, cara pikir orang Madura, cara pikir orang Jawa, cara pikir orang Tionghoa, cara pikir orang bule. Itu ada cara pikir yang membuat kita kira-kira seperti apa. Kita jalan kaki di jalan melintas di Singapura sama di sini. Kita harus tahu, di Jakarta, you berani jalan kayak di Singapura kayak di Surabaya. Kamu ditabrak, kamu yang bersalah. Kalau di sini, yang bawa mobil yang takut. Semua ada budayanya. Dia rasa jalan buntu. Nabot punya prinsip. Saya juga tahu. Nyembah Baal, tapi saya juga tahu. Maka dia kesel sekali. Kesel. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kayak kanak-kanak menelengkupkan. Mami. Kesel, gusar, marah. Ngapain lu? Ini lu, aku mau beli tanah Nabot sama kamu raja kok. Gitu. Ya. Dia ngomong 3 hal. Ayat yang ke-7. Bukankah kamu sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Kedua, bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Mantap. Ketiga, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. 3 hal. Apa yang dipikiran daripada Israel? Kita harus belajar membaca pikiran orang. Kenapa orang masih belajar budaya, belajar cara pikir, filsafat, nilai, kebiasaan. Sehingga tahu, membaca pikirannya. Apa yang dalam pikiran daripada Israel? Kamu raja, kamu yang berkuasa, kamu berhak mendapatkan apa saja. Kamu bisa berbuat apa saja, mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Ini dalam pikiran daripada Israel. Dia punya kuasa sebagai raja. Dan kuasa itu punya 2 makna untuk dipahami. 1, kuasa untuk memiliki privilege khusus, hak prerogatif, berbuat apa saja, mendapatkan apa saja. Orang di bawah kamu itu adalah bidakmu, pionmu, yang harus melayani kamu, yang bisa dikorbankan dengan alasan apa saja dan kapan saja. Kadang sebagian anggota partai politik harus begitu. Bagian daripada pembantu-pembantu pemerintah penguasa harus begitu. Anggota daripada satu geng harus begitu. Dan demi membela yang di atas yang lebih brengsek, kadang yang di bawah itu yang korban. Ini yang kadang terjadi. Yang di atas itu sering dilayani. Seorang pimpinan itu kadang itu membuat segan. Pimpinan tertinggi, bagian keuangan, biasa paling dihormati. Yang biasa ngasih duit, ngasih gaji. Orang-orang punya kuasa itu ditakutin, diangkat, disenangkan, dilayani. Seorang raja punya prerogatif, tapi ada konsep yang mestinya jadi konsep Kristen. Kuasalah untuk melayani, membawa kebaikan bagi orang yang diayomi. Dan ini lebih jarang. Nah, kita orang Kristen tidak boleh yang pertama. Kalau bisa dan seharusnya sebagai yang kedua. Ya. Bukan yang makan duluan, bukan yang ngerampas duluan. Tetapi yang seperti kata daripada seorang tokoh Kristen, Wang Mingtao. Ada susah, kamu di depan. Waktu ada senang, kasih orang di depan. Abraham mengatakan, rampasan aku tidak ambil satupun. Tapi untuk perwira anak buahku, berilah yang mereka. Aku tidak ambil. Ada orang jiwanya itu kaya, ada orang jiwa yang miskin. Ada yang jiwanya rampas. Ada yang jiwanya dapat apapun, bila peruyung nggak dapat apa-apa. Inilah jiwa daripada Isabel. Orang kafir itu. Sifat orang jahat. Yang kedua, tenang, yakin. Semua bisa dibereskan, keinginanmu akan tercapai. Gue akan ngurusin. Sudah aku katakan toh, kamu yang pegang kuasa, apa yang tidak bisa dilakukan? Kok nangis? Kok susah?
Semua bisa diatasi. Tenang, makan. Sebelum kejadian, sekarang you yakin you sudah memiliki. Pergi, makan. Gembira. Mantap. Dari pikiran orang yang pegang kuasa untuk bisa lakukan apapun. Siapa yang bisa melawan? Yang melawan waktu itu tidak ada. Hanya maka Tuhan mengintervensi. Harus Tuhan yang intervensi. Yang ketiga, aku akan memberikan kepadamu. Wah, luar biasa. Ini seorang istri yang sangat mumpuni. Perempuan sakti yang bisa menyelesaikan masalah dengan sigap taktis, cepat, cekatan. Ada orang tak mampu bekerja. Inilah wanita hebat. Dia bisa bereskan masalah. Orang yang pinter, otaknya hebat. IQ-nya tidak low. IQ-nya tinggi. Cerdas, cekatan, mumpuni. Dia bisa membereskan. Dia kalau di tengah-tengah, inilah jenderal. Dia panglima. Dia penasehat. Dia orang berkuasa. Orang yang luar biasa. Saudara, kepintaran itu baik. Tapi sayang, ada kepintaran yang tidak baik. Kepintaran dalam kejahatan bukanlah hal yang terpuji. Tapi mencelakakan. Mulanya merugikan orang lain. Kemudian merugikan diri. Rasul Paulus pernah berkata, hendaklah dalam kejahatan, kamu tuh jangan terlalu pinter. Tapi seperti kanak-kanak bodoh yang tidak pakar, tidak ahli. Sampai kamu enggan melakukannya. Tetapi sebagai umat Allah di dalam hal berbuat baik, hendaklah kamu fasih. Kamu menjadi orang yang terbiasa. Itulah yang mestinya urat otot yang kembang. Sedangkan yang berbuat jahat itu makin lemah, makin lemah. Sehingga kamu melakukan apa yang seharusnya. Tanda orang yang diberkati adalah kekuatan berbuat jahat itu lemah sekali. Kalaupun ada keinginan, cepat mati suri. Mati apa? Mati gugur. Mati suri, mati apa? Keguguran. Sebelum lahir sudah mati. Tapi kalau yang berbuat baik, pelan-pelan makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin perkasa. Itu tanda seorang itu diberkati oleh Tuhan. Eksekusi. Isabel melakukan eksekusi. Dia ambil kertas, suruh orang tulis, dia diktein. Lalu di bawahnya, Ahab, raja. Gue yang tanda tangan, paraf atas nama. Keren loh. Dia menyelesaikan. Ahab tinggal makan. Tinggal dikasih penari dan penyanyi. Dipijit-pijit. Ya, dikasih apa mandi yang puter-puter air hangat. Dipijit-pijit. Ya. Kamu enak aja. Tinggal beres. Ya. Lalu dia yang membereskan semua. Tulis surat. Ya. Lalu kemudian dia mengatur langkah demi langkah. Ya. Tua-tua, pemuka-pemuka masyarakat, kumpul, panggil orang-orang. Siapa yang mesti dipanggil? Nabot. 2 orang dursila. Sebelumnya kamu puasa ya. Apakah di dalam satu acara-acara hura-hura itu orang berpuasa? Tidak. Puasa itu adalah sesuatu tindakan yang ada kaitan sama kerohanian, agama. Karena nanti ada bau-bau dengan dia menghujat Allah. Mengutuk Allah. Dan mengutuk raja. Dia mengatur siasat. Dia memanfaatkan tua-tua. Dia tahu siapa yang punya kekuatan, punya kuasa. Dia panggil kepala daerah, panggil lurah, panggil bupati, wali kota, gubernur. Mereka pasti datang. Dia suruh lakukan apa saja. Semua akan tanduk. Siapa yang berani melawan. Dan dia memanfaatkan. Dia tahu memanfaatkan kuasa. Dia mengatur siasat gimana sampai terjadi. Repot-repot. Ganti rugi, ganti untung. Gratis. Lenyap. Dan ini bikin orang shock terapi. Lain kali sebelum gua ngomong, gua bermelirik satu tanah dan kepingin orang buru-buru sudah menghantar. Inilah yang
harus dilakukan. Seorang mumpung punya kuasa, maka kemudian semua sudah diatur. Mastermind-nya di dia. Kita lihat bagaimana kejahatan dibungkus di dalam nama hukum, dalam nama agama, dan sangat disayangkan. Tua-tua orang Israel yang mestinya tahu hukum Taurat, tapi sudah tercemar. Makin hilang pengetahuan. Tinggal budaya-budaya. Tinggal kebiasaan-kebiasaan cara pikir yang dulu diturunkan, tapi dengan kehilangan makna. Tapi bukannya tidak tahu. Kayak orang-orang Kristen yang sudah kurang baca Alkitab, tapi masih ada bau-baunya. Tahu-tahu, tapi kurang tahu. Tapi mereka lah orang yang masih tahu benar dan salah. Tetapi sudah sangat tercemar. Sudah menjadi sangat jahat. Mereka orang Israel menjadi campur aduk. Mereka tahu mengenai semua prinsip tanah pusaka. Tapi sekarang mereka itu menjadi antek-antek. Menjual diri kepada Isabel, kepada raja. Lalu mereka melakukan apa yang dirancang. Mereka mengikuti konspirasi Isabel. Mereka itu berpuasa. Mereka mengumpulkan, mau mengatakan rapat, mau mengatakan pengadilan. Mungkin di pasar, mungkin di tempat pertemuan umum. Lalu kemudian mereka itu lakukan dan menuduh Nabot. Mereka merancangkan fitnah. Nanti kamu berdua ngomong gini. Gimana? Gini. Kapan? Pokoknya you ngomong gini aja. Menaruh kata-kata yang dari Isabel mereka terima, kejahatan ditransfer pada dua orang durjana yang apapun bisa. Dan ingat nanti uangmu sudah ditransfer. Uangmu sudah nanti disiapkan. Lalu terjadilah fitnah dan terjadilah pembunuhan. Mereka membunuh. Orang yang membunuh itu buruk sekali. Pembunuhan itu sering buruk sekali. Dan ini orang terhormat. Nah, orang terhormat bisa melakukan pembunuhan dengan sangat enak. Pakai bungkus agama dan hukum. Hati nurani sering ditipu dan disuap. Ketika orang melakukan pembunuhan itu rasanya, aduh, kalau kita membunuh orang, membakar orang hidup-hidup. Kita itu terbayang-bayang. Kita merasa bersalah. Kita menusuk orang, membunuh orang. Itu kadang itu merasa kotor. Kadang orang melakukan dengan sesuatu yang ditutupi dengan agama. Dengan puasa, dengan hukum, dengan peradilan. Supaya kelihatan baik. Manusia adalah makhluk yang sangat menipu diri. Ya. Dosa. Dalam table talk kita sedang belajar manusia dan dosa. Ya. Dosa itu sangat menipu. Tidak ada yang bisa mengajarkan doktrin dosa seperti Alkitab yang dijelaskan oleh para pengajar reform yang setia dan mendalam. Betapa liciknya hati, betapa rusaknya sifat manusia berdosa. Bahkan menipu orang. Saudara, lalu mereka kumpul. Alkitab cerita banyak kegaduhan yang terjadi. Nabot yang tak menduga tapi sudah duga. Dan dia sudah siap, antara siap tak siap. Dan nasibnya habis. Dia dirajam. Mungkin dia dengan anak dan istrinya sekaligus. Supaya tidak ada lagi yang nanti mau berdalih. Ini tanah kami. Biasanya orang itu disikat sampai habis. Sampai keturunannya tidak ada sisa. Sampai cucunya. Karena kalau masih ada cucunya, nanti akan klaim. Atau mungkin dibuat lumpuh, dibuat tak berdaya, dicemarkan. Ya. Tidak perlu yang namanya partai komunis. Itu dicatat keturunan siapa supaya tidak boleh ada hidup. Kalau urusan sudah dengan masalah hukum. Kadang disikat sampai sehabis-habisnya. Lalu kemudian kirim berita. Selesai. Mission accomplished. Aku sudah menduga semuanya itu. So easy. Apa yang nggak bisa dilakukan? Semua ini kita kendalikan. Hap. Udah beres tuh. Yang tentang kamu sudah is dead. Nah hidup lagi. Sana. Wah, anak manja ini. Lalu kemudian pergilah ke kebun Nabot. Dan dari Samaria dia pergi ke Israel. Peristiwa yang heboh barusan.
dia cuekin. Orang bisik-bisik mungkin dia biarin. Pergi ke dalam kebunnya. Happy dah? Happy dah? Sulit untuk mengenal jiwa manusia. Saya percaya tentang apa yang dikatakan oleh sebagian reform. The manishness of man. Kemanusiaan manusia yang ditekan tapi tetap ada. Yang sekalipun ada orang setuju Stefanus dirajam. Dan mereka teriak-teriak. Sebagian orang melakukan kejahatan. Kadang-kadang hati nurani mereka yang berontak. Tapi kadang dibungkam. Ya, menekan dengan kelaliman. Kata Roma pasal 1. Ya. Tapi kadang tak terdengar. Banyak orang tuh mempunyai perasaan salah. Ya. Dan seringkali ditekan sampai mati. Benih itu ditekan sampai mati. Adakah perasaan itu? Happy kah dia? Dia harus memakai peredam, penutup telinga nurani sekeras-kerasnya. Ahablah seorang yang sangat akrab dengan Nabi Elia. Herodes sangat akrab dengan Yohanes Pembaptis. Suka dengar tapi benci, benci tapi rindu, rindu tapi benci. Punya relasi yang sangat susah. Sebagian orang menyusahkan diri dengan hidup di dalam pertentangan batin begitu. Itulah orang bodoh. Sebenarnya sangat bijaksana orang pilih hidup simplicity, simple heart, trust, obey, suci, bahagia. Banyak orang ingin bahagia dengan cara-cara yang menyiksa diri. Nah, inilah satu kesulitan yang sangat luar biasa. Maka hidup suci adalah sangat baik. Dan ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Banyak orang menyusahkan diri dengan membuat dirinya di satu medan perang yang dirinya akhirnya medan itu dia yang terbakar dan mati dan cilaka. Saudara, dia pergi ke kebun Nabot dan menikmati. Inilah kebunku, hebat istriku. Dia bisa menyelesaikan dan sekarang pintar istriku ya. Dulu saya mesti keluarkan uang nggak tahu berapa miliar. Sekarang gratis, dapat. Saudara, beruntung nggak punya istri kayak gini? Ya, kalau mau cekatan, kalau mau konspirasi, kalau mau hebat. Tapi punya istri yang pintar berbuat dosa lah kecelakaan paling besar. Karena apa yang dapat adalah kerugian. Mendapatkan kebun Nabot adalah menghabiskan seluruh dirinya. Mendapatkan kebun Nabot adalah membuat seluruh kerajaannya habis. Dan datanglah Elia. Ayat yang ke-17, firman Tuhan datang kepada Elia. Elia, go to Ahab. Tuhan yang suruh. Tuhan tidak bisa diam. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan sering diam. Tuhan kadang memakai banyak. Ada sesuatu di mana Tuhan harus ada yang pergi. Karena sudah banyak kasak kusuk dan orang tidak bisa berkata, tidak bisa bersuara, tidak berani, tidak ada kekuatan. Maka Tuhan yang memakai hambanya pergi. Lalu kemudian orang Tisbe Elia itu berkata ya, kepada Ahab. Ayat 19. Engkau telah membunuh dan merampas. Engkau membunuh dan merampas. Engkau membunuh dan merampas. Seperti yang dilakukan oleh Daud. You kill and ambil istri orang. Engkau jahat. Kamu akan terima akibat. Daud beda. Daud orang yang keblesut dan dibalikin. Dan dia tobat. Ahab bertobat. Kita tidak bahas tobat, mungkin waktu tidak cukup. Aku nggak mau lihat jam. Karena hari ini jamnya jadi, sekarang bersangkutan lihat jam. Ya, mulai terganggu saya. Ya. Karena masih ngomong, tapi waktunya sudah mesti habis. Tadi saya ngomong lihat jam. Ya, gitu. Nah, sampai di mana?
Nah, ini nih bagian penting ya. Ceritanya biar lebih lengkap. Karena di sini ada semacam ironi dan satu satir. Alkitab firman Tuhan ada pesan. Saya melewatkan pasal 21. Pasal 20. Israel diluputkan dari Ben-Hadad. Berapa kali luar biasa. Tuhan begitu baik menyatakan, aku ada, aku hadir. You takut sama Ben-Hadad, sama Aram, Syria. Di Israel ada Allah yang melindungi. To whom you should fear, to whom you should trust, to whom you have to worship. You have to know. Tetapi Ahab lakukan kesalahan demi kesalahan. Karena waktu saya enggak membahas. Karena waktu juga aku melewatkan pasal 20. Karena saya merencanakan akan melewati beberapa, lalu akan tidak boleh melewatkan di beberapa cerita. Karena kita bukan eksposisi detil-detil, sebagian ada yang saya lewatkan. Saudara, Tuhan mengkonfrontasi ketika ada seorang telah kelewatan. Dan siapa yang kelewatan, you akan berjumpa dengan Tuhan. You akan menghadapi perlawanan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan ultimatum. Kamu membunuh, you merampas. Beginilah. Anjing yang di tempat anjing menjilat darah Nabot, anjing akan menjilat darahmu. Nabot mati di situ sebagai seorang yang dituduh, yang jadi korban orang benar tidak bersalah. Di situ juga kamu akan dibunuh dan dia dibenarkan. Ketidakadilan dia akan dibalaskan dan kamu akan saya hinakan. Kau akan mati dan di situ kamu akan dijilat anjing. Sebagai hukuman, sebagai nista. Ya. Lalu kemudian dia berkata lagi. Ya. Melewati gimana komunikasi dengan Ahab membalas. Musuhku berani ketemu aku. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, kamu telah memperbudak diri. Itulah dosa. Memperbudak. We are not the master. Never, never, never. We are never the master of ourselves. Setan menipu kita. Kata Pak Tong kemarin. Setan itu lebih pintar dari kita. Hanya Tuhan lebih pintar. Dan dia menipu kita dengan membohongi kita. Dia adalah pendusta, deceiver, penipu, pembunuh. Seringkali menipu dan membuat kita merasa we are our master. No, we are never master. Kita hanya bisa jadi master diri kita kalau kita adalah budaknya Tuhan yang baik. Kita harus di bawah otoritas Tuhan. Satu orang pernah mengatakan, kita tidak pernah berdiri lebih tinggi daripada saat kita berlutut berdoa di hadapan Tuhan Allah. Itu kalimat paradoks yang sangat menggugah saya. Hanya bisa berdiri dan benar dan mulia kalau kita seorang yang benar. Ini prinsip-prinsip yang orang Kristen kalau tidak ngerti semua, itu masalah. Tidak ngerti bahasa Kristen, bahasa iman, bahasa Alkitab. Itu rusak. Ada cara pikir. Dan kalau itu tak terbentuk, saraf-saraf rohani kita itu sedang rusak. Semua nilai-nilai itu beda. Kerajaan yang sungsang, kerajaan Allah. Tidak seperti kerajaan dunia. Semua harus kita pahami. Lalu Tuhan mengatakan sekali lagi, kamu akan mati dan keluargamu akan dihabisin. Yang tinggi dan besar, no more. Kamu akan dihabisin. Lalu kemudian Isabel, anjing akan makan dia. Yang lain darahnya dijilat, Isabel, anjing akan makan dia. Dagingnya akan dimakan. Saudara, Ahab mendapatkan kebun. Hanya sebentar. Tidak lama lagi, dia akan mati. Pasal berikutnya adalah perang dan dia mati dengan cara
kuasa Tuhan, dia mati. Ya, orang asal-asalan panah, kena dia. Tuhan menghukum dia. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan memberi perintah pada Elia untuk menemui Ahab untuk menyatakan God's judgment. God's judgment ada dua menurut saya. Satu, judgment dalam arti memberi penilaian. Yang kalau kita peka, kita harus bisa menilai dan memahami. Ya. Kalau saya berdosa, saya minum racun, tidak usah dihukum, saya sudah menghukum diriku. Orang yang rohani itu peka dengan yang judgment demikian. Banyak orang yang mengerti judgment ketika pukulan, eksekusi diberikan. Tapi orang yang rohani itu peka sebelum eksekusi dilakukan. Yang membuat aku tereksekusi dan mati dan menderita karena apa yang saya lakukan. Judgment itu ada berarti pengertian, pemahaman, penilaian, pemaparan fakta. Sesungguhnya yang kamu lakukan itu adalah jahat dan bodoh. Kamu telah memperbudak, kamu telah menghabisi dirimu. Dan kamu tertipu oleh setan dengan you mendapatkan satu kebun. You kehilangan satu kerajaan. You kehilangan satu keturunan yang boleh mewarisi tata. Apa yang you get, you lost very much. 35 tahun yang lalu di tepi jalan di daerah Jakarta mana, saya makan di kedai kecil, makan ikan, harganya mahal. Dan saya dapat inspirasi. Seringkali orang telah tak paham tentang kerugian yang tidak disadari. Orang itu merasa aku beruntung lakukan sesuatu. Dia tidak sadar dia itu rugi apa. Kita harus punya kepekaan tentang kerugian yang tidak disadari. Elia kalau bisa punya good judgment, God's judgment. Dia melihat kebun Nabot sama gimana harga yang dia mesti bayar. Dia nggak akan bodoh. Maka pengertian dan bijaksana itu penting. Alkitab memberi cerah, memberi pinter. Orang yang belajar Alkitab pinter, cerdas, berhikmat. Dan bisa ada kekuatan melawan semua deceiving, tipu muslihat. Dan termasuk kebodohan dan semua hal buruk dalam diri kita. Nah ini yang harus kita pelajari, God's judgment. Kalau saja Ahab tahu kerugiannya, mau nggak? Kita nggak mau. Seringkali kita punya keinginan, keuntungan. Kita mata gelap, kita ambil. Kita tidak tahu berapa banyak kerugian dan kesusahan yang nanti akan kita alami. Inilah membuat kita itu berhati-hati. Setiap langkah ikut Tuhan. Selalu minta bimbingan Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Kalau saja keinginan Ahab, dia bisa relakan. Tidak mau lagi. Kalau dia bisa mengerti, menginginkan hal-hal tertentu. Seringkali kalau kita have a good judgment, kita akan ngeri. Apa yang saya inginkan, rindukan, merasa bahagia, keuntungan ini, kenikmatan ini, kesenangan ini, kemenangan ini, dengan cara yang tidak benar. Kerugian yang akan saya terima, ampun. Coba kita timbang, kebun Nabot. Dapatnya jadi kebun sayur. Dibanding istana. Istana musim panas, istana musim dingin, istana banjir, istana kemarau, istana ini, harta sini, kereta banyak, dan yang lain. Kemewahan. Kecil. Seringkali iblis itu dagangnya itu sangat untung besar. Dia kasih kita itu barang itu sampah. Dibungkus dengan begitu indah. Untuk merampas jiwa dan harkat dan kemuliaan. Maka jangan mengingini. Keinginan yang berbuah, menipu, sangat buruk. Dan kalau itu sesuatu yang tidak baik, kita harus mematikan. Lalu kemudian kita lihat di tempat di mana dia dapatkan satu bahagia senang. Tempat di mana penghukuman datang. Dan itu menggetarkan.
Dan setelah itu dia itu kabung. Dia itu bersusah. Dan dia itu tobat. Waktu selesai, saya nggak bisa memperpanjang. Apakah dia bertobat dan diselamatkan? Rasanya tidak. Dan ini banyak hal yang sangat dilematis. Tapi kita belajar apa yang penting. Alkitab itu terlalu banyak, terlalu kaya, terlalu limpah. Kita mesti membaca, merenungkan, mempelajari. Yuk ngarap dari mimbar, dari hamba Tuhan yang menyiapkan. Yuk dapat, tapi yuk kurang. Pelajari, perdalam, baca kitab. Dan memiliki hati yang benar. Mari kita masuk di dalam doa.